ini kalau urusan pendidikan masih diserahkan ke daerah, saya khawatir ya akan terus-terus seperti ini. Karena itu Giliran dari anggota Komisi 10, jika ada yang mau disampaikan. Monggo, Pak Nur. Tadi disebut-sebut dapilnya, Pak. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Purnama Sidi dari fraksi Partai Golkar, dapil Jember Lumajang. Ya, yang masih banyak masalah. Jadi memang pimpinan. Jadi kalau semua kita tahu lah, ini sebenarnya will kepala daerah sebenarnya. Jadi kenapa provinsi cepat? Ya mungkin apa yang disampaikan sama Pak Diri benar. Jadi saya langsung japri Mbak Viva. Sebagai Gubernur Jawa Timur saya japri terkait dengan urusan pengangkatan P1 yang teman-teman di SMA SMK itu. Dan beliau tegas mengatakan saya akan selesaikan Mas. Cuma ada problem misalnya kayak di Lumajang ini Pak ya. Sebenarnya problemnya bukan di PJ Pak Ketua. Problemnya di pejabat yang kemarin itu. Misalnya Kepala Dinas Lumajang itu saya berkali-kali saya pengen ketemu, tidak berani ketemu saya. Kepala dinasnya itu, dinas Dikbudnya. Bupatinya bolak-balik karena adik saya ya, saya datangi. Jawabannya saya nggak punya uang Mas. Selalu jawabannya seperti itu. Will-nya aja sebenarnya yang tidak. Tapi sisi lain dia bisa membayar untuk guru madrasah kan gitu. Tapi untuk yang ini dia tidak mau menganggarkan. Jadi will-nya aja. Termasuk mungkin juga yang Jember juga sama. Jember Lumajang Pak. Nah jadi memang tapi kita memang belum ketemu dengan yang PJ, karena PJ ini orang provinsi, insya Allah sebenarnya lebih mudah untuk kita, karena Jember Lumajang itu relatif tinggal sedikit aja sebenarnya. Jadi karena itu sebenarnya kalau saya secara pribadi sejak mulai 3 bulan terakhir ini kalau urusan pendidikan masih diserahkan ke daerah, saya khawatir ya akan terus-terus seperti ini. Karena itu ya saya selalu sampaikan ke pimpinan, kalau nanti kita merubah Undang-Undang Sikdiknas, saya berharap urusan pendidikan ini ditarik ke pusat. Nah, karena ini urusan paling penting bagi saya. Saya ini guru honorer. Saya dulu sebelum jadi anggota DPR guru honorer. Gaji saya 35.000. Punya anak 1 kan gitu. Saya bisa merasakan itu. Nah, apa yang dilakukan kepala-kepala daerah hari ini menurut saya itu karena memang dia nggak merasa bahwa guru atau tenaga pendidik itu sesuatu yang paling penting di negeri ini. Nah karena itu menurut saya ini harus kita tarik ke pusat. Jadi profesi guru itu adalah pegawai pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Karena apa? Karena nanti akan kembali lagi daerah yang katanya uangnya kurang pasti nggak bisa untuk memenuhi kesejahteraan guru. Daerah yang berlebihan kayak DKI misalnya, karena uangnya banyak, maka dia bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Selalu akan ada ketimpangan. Nah, kalau kemudian ini nggak ditarik ke pusat, saya yakin problemnya akan berulang seperti itu. Jadi ya, beberapa catatan teman-teman tadi, ini hampir sama, kami di Komisi 10 juga setiap kali ketemu dengan kementerian hampir sama, dan bersyukurlah hari ini teman-teman punya Prof Nunu, itu saja. Sebelum Prof Nunu nggak jelas semuanya memang. Jadi Prof Nunu ini orang yang sabar, mau mendetailkan problem teman-teman. Bersyukur kita punya Prof Nunu itu. Karena menterinya juga nggak bisa kita harapkan kan gitu. Nah, emang seperti faktanya itu. Untung ada Prof Nunu yang masih pasang badan untuk teman-teman gitu. Komunikasi langsung dengan Pan RB, berkomunikasi dengan kami di Komisi 10 kan gitu, menyampaikan perkembangan itu. Nah, jadi mudah-mudahan 2024 ini tersisa kami sampai, kalau periode sekarang ini kan sampai akhir September 2024. Mudah-mudahan harapan teman-teman yang tinggal 12.200 berapa tadi itu bisa kita tuntaskan di tahun 2024 ini. Jadi itu saja mungkin sebagai ya kita merasakan betul lah, karena saya setiap hari termasuk tadi pungutan itu Pak Pimpinan, pungutan itu saya dilaporkan sama Forum Honorer Guru Honorer PGRI Jawa Timur.
ada Mas Ilham di situ. Nah, saya dilaporkan memang ada broker-broker yang menjanjikan itu. Bisa masukkan ke dapodik, bisa macam-macam lah. Intinya menjanjikan angin surga itu yang sebenarnya nggak ada surganya kan gitu. Itu banyak sekali, ada banyak temuan-temuan yang dilaporkan. Jadi kan di-share di forum itu di-share betul. Saya kebetulan menjadi bagian dari anggota forum itu. Jadi memang ini juga ada banyak modus di bawah yang itu membuat teman-teman, termasuk sekalian lagi rame ini urusan BIMTEK kan ya. Nah, BIMTEK tapi kemudian bodong kan gitu. Yang SKTT juga itu Pak, itu ya. juga itu sepertinya ada masalah juga yang tes tambahan itu Pak. Itu ini saya cuman ini aja ya Pak ya. Bisa ada peluang juga Pak, karena itu kan tes tambahan yang daerah itu tidak semuanya daerah mengambil sih. Jadi tes itu tidak pure CAT aja, jadi ada SKTT itu. Nah itu di situ Pemda ada peluang-peluang bermain di SKTT itu Pak, yang akhirnya yang nilainya besar karena ada tes tambahan itu jadi berkurang. Nah itu menurut saya buat kami, jujur kalau P1 memang sudah tidak tes lagi. Nah ini PP yang lain ini Pak, yang honorer teman-teman kita juga yang menurut saya sangat riskan Pak. Betul tadi kata Pak Pur, ya itu Pak. Alhamdulillah, betul kata Pak Pur juga, Prof Nunu memang luar biasa Pak. Makanya kemarin juga kami apresiasi, beliau memang sabar sekali melayani kami, banyak dihujat gitu. Makanya kami datang ke sana juga, Alhamdulillah Pak, haru. Dan tidak lupa juga Komisi 10 juga kami apresiasi itu Pak Pur, terima kasih. Ya terima kasih pimpinan. Jadi memang problem itu ada di lapangan semuanya. Tinggal bagaimana kita nyikapinnya nanti setahun ke depan sehingga 2024 ini harapan teman-teman yang 12.000 sekian itu bisa dituntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau urusan pendidikan masih diserahkan ke daerah, saya khawatir ya akan terus-terus seperti ini. Karena itu ya saya selalu sampaikan ke pimpinan, kalau nanti kita merubah Undang-Undang Sikdiknas, saya berharap urusan pendidikan ini ditarik ke pusat. Karena ini urusan paling penting bagi saya. Saya ini guru honorer. Saya dulu sebelum jadi anggota DPR guru honorer. Gaji saya 35.000. Punya anak 1 kan gitu. Saya bisa merasakan itu. Nah, apa yang dilakukan kepala-kepala daerah hari ini menurut saya itu karena memang dia nggak merasa bahwa guru atau tenaga pendidik itu sesuatu yang paling penting di negeri ini. Nah, karena itu menurut saya ini harus kita tarik ke pusat. Jadi profesi guru itu adalah pegawai pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Karena apa? Karena nanti akan kembali lagi daerah yang katanya uangnya kurang pasti nggak bisa untuk memenuhi kesejahteraan guru. Daerah yang berlebihan kayak DKI misalnya, karena uangnya banyak, maka dia bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Selalu akan ada ketimpangan. Nah, kalau kemudian ini nggak ditarik ke pusat, saya yakin problemnya akan berulang seperti itu.